Rekor golnya dilewati Theo Hernandez, begini respon Paolo Maldini. Bek andalan AC Milan Theo Hernandez menjadi sorotan setelah mencetak gol penting dalam kemenangan 2-1 melawan Como di Serie A. Gol tersebut tidak hanya membantu Milan meraih 3 poin, tetapi juga membuat Theo mencatatkan sejarah dengan mencetak golnya yang ke-30 di Serie A, melampaui legenda klub Paolo Maldini, yang mencetak 29 gol liga selama karier bermainnya bersama Rossoneri. Namun, momen bersejarah ini tidak lepas dari sentuhan humor. Theo Hernandez dengan santai bercanda meminta maaf kepada Maldini melalui unggahan Instagramnya yang langsung mendapat tanggapan dari sang legenda. Unggahan dan balasan di Instagram dalam unggahannya, Theo menulis, kemenangan tim yang hebat. Senang mencapai 30 gol bersama Milan dan membuat sejarah dengan klub ini. Maaf Maldini, tetapi Anda telah memberitahu saya. Theo juga membagikan foto dirinya di bus tim dan satu lagi bersama Paolo Maldini yang diambil saat Maldini masih menjabat sebagai direktur teknis Milan. Balasan dari Maldini datang dengan cepat dan penuh dukungan. Mantan kapten dan direktur Milan itu menulis, "Kamu hebat, Theo." Hubungan antara Theo Hernandez dan Paolo Maldini sudah terjalin erat sejak Maldini mendatangkan bek Prancis tersebut dari Real Madrid pada musim panas 2019. Di bawah bimbingan Maldini, Theo berkembang menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia dan menjadi pilar penting dalam kesuksesan Milan. Keduanya juga berkontribusi dalam membawa Milan meraih gelar Serie A pada musim 2021 hingga 22, sebuah pencapaian yang mengakhiri penantian panjang klub selama lebih dari 1 dekade. Namun hubungan profesional mereka berakhir ketika Maldini dipecat oleh klub pada akhir musim 2022 hingga 23. Meski demikian, hubungan personal antara keduanya tetap terjaga, seperti yang terlihat dari interaksi hangat mereka di media sosial. Musim ini, Theo terus menunjukkan performa impresifnya. Dalam 24 penampilan di semua kompetisi, ia telah mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam skuad Milan. Golnya melawan Como tidak hanya menjadi bukti kontribusinya secara ofensif, tetapi juga menegaskan statusnya sebagai salah satu bek paling produktif dalam sejarah klub. Zlatan Ibrahimovic tunggu Marcus Rashford usai pertemuan dengan Manchester United. AC Milan terus memantau situasi transfer Marcus Rashford dengan harapan dapat merekrut penyerang Inggris tersebut sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Menurut laporan dari Sky Sport Italia dan Sport Mediaset, perwakilan Rashford, termasuk agen dan saudaranya, dijadwalkan bertemu dengan Direktur Manchester United hari ini untuk membahas masa depan sang pemain. Direktur Milan bersama dengan penasihat klub Zlatan Ibrahimovic sedang menunggu hasil dari pertemuan tersebut. Milan dilaporkan optimis bahwa Rashford akan menyampaikan keinginan untuk pindah ke San Siro setidaknya hingga akhir musim ini. Namun Rossoneri juga menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Rashford sangat ketat. Klub-klub besar seperti Barcelona dan Borussia Dortmund juga dikabarkan telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan pemain berusia 27 tahun itu dalam beberapa minggu terakhir. Milan berharap dapat merekrut Rashford dengan status pinjaman hingga akhir musim, tetapi ada kendala finansial yang harus diselesaikan. Klub Serie A tersebut ingin Manchester United membayar sebagian dari gaji Rashford untuk periode pinjaman mengingat beban gaji sang pemain cukup besar. Langkah ini dianggap realistis oleh Milan mengingat Rashford saat ini tidak masuk dalam rencana utama Manchester United. Meski demikian, pemain internasional Inggris itu tetap menunjukkan performa yang cukup baik musim ini, mencatatkan 7 gol dan 3 assist dalam 24 penampilan di semua kompetisi. Sementara Milan yakin Rashford dapat menjadi tambahan yang signifikan untuk lini serang mereka juga harus bersaing dengan klub-klub lain yang tertarik pada jasanya. Barcelona dan Borussia Dortmund disebut-sebut sebagai pesaing utama, dengan kedua klub tersebut memiliki sumber daya finansial yang lebih besar untuk memenuhi tuntutan gaji Rashford. Namun Milan memiliki daya tarik tersendiri, terutama dengan sejarah panjang mereka sebagai salah satu klub paling sukses di Eropa serta peluang bagi Rashford untuk menjadi pemain kunci di San Siro. Emerson Royal rayakan ulang tahun ke-26 dengan kemenangan dan gelar pemain terbaik. Emerson Royal merayakan ulang tahunnya yang ke-26 dengan penuh kebahagiaan setelah Il Diavolo Rosso bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Como 2-1 dalam lanjutan Serie A.
Tidak hanya membantu tim meraih kemenangan, bek kanan asal Brasil ini juga dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan atas kontribusinya yang luar biasa di atas lapangan. Laga melawan Como, yang kini dilatih oleh legenda sepak bola Spanyol Cesc Fabregas, tidak berjalan mudah bagi Rossoneri. Tim tuan rumah sempat unggul lebih dulu di awal babak kedua melalui gol Asane Diao, yang menyelesaikan serangan balik dengan tendangan keras kaki kiri. Namun, di bawah asuhan Sergio Conceição, Il Diavolo Rosso kembali menunjukkan mentalitas baja mereka. 2 gol dalam waktu 4 menit, oleh Theo Hernandez, menit ke-71, dan Rafael Leao, menit ke-75, memastikan kemenangan penting bagi tim tamu. Emerson Royal tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Ia menunjukkan agresivitas dan ketenangan di sisi kanan, baik saat bertahan maupun membantu serangan. Performa impresif ini membuatnya menerima penghargaan pemain terbaik Panini setelah pertandingan. Setelah pertandingan, Emerson berbicara kepada Milan News tentang performanya dan kemenangan tim. "Anda adalah pemain terbaik pertandingan. Saya sangat senang dengan penampilan tim. Ketika lawan berusaha keras untuk mengalahkan kami justru semakin kuat setiap hari. Apakah Anda lebih percaya diri di bawah asuhan Conceição? Kami bekerja keras setiap hari untuk ini. Kami lebih agresif dengan dan tanpa bola. Pekerjaan ini terlalu penting." Apa yang dikatakan Conceição kepada Anda di akhir pertandingan? Ia mengatakan kepada saya bahwa saya memainkan permainan yang hebat dan ia senang untuk saya. Milan tanpa Alvaro Morata dan Christian Pulisic untuk laga krusial melawan Juventus. AC Milan menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan penting Serie A melawan Juventus pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, di Stadion Allianz, Turin. Rossoneri dipastikan tidak akan diperkuat 2 pemain kunci mereka, Alvaro Morata dan Christian Pulisic, karena alasan yang berbeda. Morata, yang menjadi salah satu andalan Milan di lini serang, akan absen dalam laga melawan mantan klubnya, Juventus. Pemain asal Spanyol tersebut menerima kartu kuning dalam pertandingan melawan Como setelah melakukan tackle ceroboh terhadap Asane Diao. Kartu kuning ini membuatnya terkena akumulasi dan harus menjalani skorsing. Pulisic mengalami cedera pada bagian belakang paha kirinya menjelang akhir babak pertama saat menghadapi Como. Ia terpaksa meninggalkan lapangan dan digantikan oleh pemain lain. Meskipun tes medis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan tingkat keparahan cederanya, laporan awal menunjukkan bahwa bintang tim nasional Amerika Serikat ini kemungkinan besar tidak akan tersedia untuk laga melawan Juventus. Pulisic telah menjadi pemain kunci bagi Milan musim ini, mencatatkan 10 gol dan 7 assist di semua kompetisi, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di skuad Conceição. Absennya Morata dan Pulisic menjadi pukulan besar bagi Rossoneri, terutama mengingat pentingnya pertandingan ini dalam perebutan posisi di papan atas Serie A. Juventus, yang juga sedang dalam performa baik, akan menjadi lawan yang sulit, dan kehilangan 2 pemain kunci ini dapat memengaruhi strategi Milan secara signifikan. Namun, AC Milan sebelumnya telah menunjukkan kemampuan mereka untuk tampil solid melawan Juventus, seperti yang terlihat dalam kemenangan 2-1 di semifinal Supercoppa Italiana awal bulan ini. Conceição kemungkinan akan mengandalkan pemain seperti Tammy Abraham atau Rafael Leao untuk memimpin lini serang.